Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2 SD, bagaimanakah kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, kalian tetap rajin belajar. Untuk kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran yang keempat PAI BB, yaitu tentang perilaku terpuji. Yang ini adalah bagian yang kedua, maaf ya, bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang tolong menolong. Ya. Oke, kita lanjutkan tentang pelajaran kita pada kali ini. Coba kalian simak gambar di bawah ini. Ini adalah gambar apa ini? Ini ada gambar seorang anak sedang terjatuh dari sepeda, kemudian ditolong oleh orang. Ini mungkin orang tuanya ya. Nah, gambar ini menunjukkan ya seorang anak atau seseorang yang menolong anak yang terjatuh dari sepeda. Kemudian gambar selanjutnya coba disimak. Ini gambar apa? Ini ada anak yang sedang menyapu, kemudian ini ada ibu yang sedang mengepel lantai. Kira-kira gambar yang menjelaskan tentang seorang anak yang menolong ibunya membersihkan rumah. Kalian apakah sering menolong ibu kalian membersihkan rumah atau menolong apapun? Ya, harusnya menolong. Kemudian gambar yang selanjutnya, coba disimak. Ini gambar apa? Ini ada anak kecil yang mencari rumput. Nah, rumputnya ini nanti akan diberikan kepada hewan peliharaannya ini, atau akan diberikan ke sapinya yang diikat di pohon ini. Nah, ini merupakan gambar tentang seorang anak yang sedang menolong hewan peliharaan untuk mencari makanan. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita bisa ambil pelajaran yang pertama, yaitu dalam kehidupan ini kita harus saling tolong menolong. Jadi selama kita hidup di dunia ini harus saling tolong menolong, karena kita itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling tolong menolong. Kalau ada teman yang kesusahan, itu harus kita tolong. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari gambar itu adalah dalam menolong itu tidak hanya terbatas pada menolong orang saja, tetapi hewan peliharaan pun juga harus kita tolong. Jadi kita juga harus menolong hewan peliharaan. Misalnya kita memelihara kucing, berarti kucing tersebut juga harus kita tolong untuk kita beri makan. Termasuk sapi, gambar tadi ya. Ketika kita memelihara sapi, berarti juga harus kita carikan makanannya. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari gambar tadi adalah hidup tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Itu anjurannya terdapat dalam apa? Nah, anjurannya itu terdapat dalam Al-Quran. Nanti ada ya di dalam surat apa itu. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang tolong menolong. Apa pengertian dari tolong menolong itu? Tolong menolong itu pengertiannya adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain. Jadi tolong menolong itu kita membantu meringankan beban orang lain. Jadi jika ada orang lain yang ada beban ya, agar bebannya itu menjadi ringan, maka kita harus menolong. Kita harus
membantu. Nah, kita membantu orang lain itu loh, namanya adalah tolong menolong. Kemudian kita harus menolong terhadap orang yang mengalami kesulitan. Nah, selain meringankan beban orang lain, ketika nanti ada orang yang mengalami kesulitan harus kita tolong. Misalnya teman kita kesulitan belajar, ya kita tolong. Kita belajar bersama teman itu tadi. Agar teman yang kesulitan belajar itu bisa menyelesaikan tugas belajarnya. Tuh. Kemudian tolong menolong itu hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Ingat ya, tolong menolong yang diperbolehkan itu hanya menolong terhadap kebaikan. Kalau kejahatan bagaimana? Kalau kejahatan itu tidak boleh. Jadi kita itu tidak boleh tolong menolong untuk berbuat dosa atau berbuat kejahatan. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bunyinya bagaimana itu? Bunyinya adalah seperti ini. Ya. Coba saya bacakan, kalian tirukan atau kalian simak bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Itu bunyinya surat Al-Maidah ayat 2. Artinya bagaimana ini? Artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, dari surat Al-Maidah ayat 2 ini sudah jelas kita itu diperintah langsung oleh Allah untuk tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa ini. Dan kita dilarang oleh Allah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Karena kalau kita nanti tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, ini sesungguhnya Allah itu maha berat siksaannya. Jadi kalau kita nanti tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, ya kita akan disiksa oleh Allah. Siapa yang mau disiksa oleh Allah? Tentu tidak ada yang mau, ya. Kalau tidak ada yang mau, berarti kita harus tolong menolongnya dalam kebaikan dan takwa. Itu dalilnya. Kemudian contoh sekarang. Contoh tolong menolong dalam kebaikan. Ini contoh tolong menolong yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu menolong teman yang jatuh dari sepeda. Kalau ada teman yang menaiki sepeda kemudian jatuh, kita tolong. Itu berarti tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menolong teman yang lupa tidak membawa pensil. Jadi ketika ke sekolah, kemudian teman kita lupa tidak membawa pensil, ya kita pinjami pensil. Itu berarti kita menolong dalam kebaikan. Itu sangat bagus. Kemudian menolong membersihkan papan tulis. Jadi ketika papan tulisnya itu sudah penuh, maka kita dengan ikhlas menolong membersihkan papan tulis sampai bersih. Itu juga tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, itu beberapa contoh tolong menolong dalam kebaikan. Sekarang contoh tolong menolong dalam kejahatan. Berarti contoh ini nanti ke bawah itu tidak boleh dilakukan. Karena itu dilarang oleh Allah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2 tadi. Apa saja contohnya? Di antaranya, nomor 1, memberikan contekan jawaban kepada teman saat ujian. Jadi ketika ujian, misalnya ujian tengah semester, penilaian tengah semester itu, atau penilaian akhir semester, atau penilaian harian, itu kita tidak boleh memberikan contekan jawaban kepada teman. Ya, jadi teman kita atau kita itu harus mengerjakan sendiri
sendiri. Kalau kita memberikan contekan kepada teman, berarti kita menolong dalam kejahatan. Itu tidak boleh. Jadi yang selama ini mungkin masih suka memberi contekan kepada teman, maka mulai saat ini dirubah. Ya, kalau ketika ujian maka dilarang memberikan jawaban kita kepada teman kita. Oke ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu membantu menipu guru ketika teman bolos sekolah. Nah ini juga tidak boleh ya. Misalnya ada si A membolos sekolah. Ketika kita ditanya guru, maka kita katakan kalau si A sakit misalnya, padahal tidak sakit. Berarti itu menipu guru. Nah, tolong menolong seperti ini, menolong teman yang membolos itu tadi, itu tidak boleh. Karena itu merupakan tolong menolong dalam hal kejahatan. Kalau memang teman kita membolos, ya kalau ditanya guru ya bilang saja membolos. Tidak boleh menipu guru. Ya, dosanya sangat besar. Oke. Selanjutnya tolong menolong yang tidak boleh lagi yaitu membantu teman menyebar fitnah. Fitnah itu ya sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain tapi kita membicarakan orang lain itu melakukan. Itu namanya fitnah. Jadi tidak dilakukan tapi kita ngomongnya melakukan. Itu fitnah dan tidak boleh. Nah, 3 ini merupakan contoh tolong menolong dalam hal kejahatan dan ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian selanjutnya tata cara menolong sekarang. Jadi kalau kita itu pengen menolong orang lain itu ada tata caranya. Ya, di antaranya yang pertama dilandasi keikhlasan. Jadi ketika kita menolong orang lain, contohnya misalnya menolong ibu membersihkan lantai, maka kita harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Tidak boleh nanti, Bu saya mau membantu ibu menyapu lantai tapi nanti belikan saya jajan, misalnya seperti itu. Itu tidak ikhlas, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita akan menolong siapapun, termasuk menolong ibu, menolong ayah, maka kita harus ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita menolong tersebut. Oke, itu yang nomor 1, harus dilandasi keikhlasan. Yang kedua yaitu tata cara tolong menolong, yaitu menolong dengan sesuatu yang baik. Artinya ketika kita menolong orang lain, yang kita berikan itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang rusak. Contohnya ada orang yang mungkin tidak mempunyai baju, ya kalian pengen membantu teman kalian yang tidak mempunyai baju, akhirnya kalian memberikan baju. Itu namanya menolong, tapi dalam kalian memberikan baju itu berikan baju yang layak pakai, jangan baju yang rusak. Itu artinya menolong dengan sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan sikap yang baik. Jadi kalau kita itu pengen menolong orang lain, maka kita tidak boleh angkuh. Misalnya ketika ada teman yang meminta bantuan untuk mengajari suatu pelajaran tertentu, maka sikap kalian dalam menolong itu juga harus yang baik. Sikap menolong yang baik itu yang bagaimana? Ya kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merendahkan orang yang kita tolong tersebut. Seperti itu. Kemudian tata cara menolong lagi yaitu jangan membeda-bedakan. Jadi ketika kita akan menolong teman itu tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya teman yang kaya kita tolong, tapi nanti teman yang miskin tidak kita tolong. Itu tidak boleh. Siapapun teman kita yang membutuhkan pertolongan kita, ya harus kita tolong semampu kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kemudian yang kelima, jangan diingat-ingat pertolongan kita. Nah ini, jadi ketika kita menolong orang lain, setelah menolong ya sudah, tidak usah diingat-ingat lagi, dilupakan pertolongan kita itu. Jangan terus diungkit-ungkit, oh kemarin kamu saya tolong, misalnya.
Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita selesai menolong orang, ya sudah, kita lupakan pertolongan kita itu. Nah, itu beberapa tata cara menolong. Nah, sekarang manfaat dari tolong menolong. Jadi tolong menolong ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama tentu orang yang suka menolong itu disukai oleh Allah. Allah sangat senang kepada orang yang senang menolong. Utamanya seharusnya menolongnya itu dalam kebaikan. Kalau menolong dalam kejahatan ya Allah tidak senang. Yang kedua, manfaat tolong menolong adalah meringankan penderitaan orang lain atau meringankan beban orang lain. Ketika orang lain kita tolong, orang lain tersebut bebannya pasti akan berkurang karena kita tolong. Yang ketiga, yaitu mempererat tali persaudaraan. Dengan adanya tolong menolong, maka nanti tali persaudaraan di antara kita dengan sesama teman itu semakin erat. Kemudian yang keempat adalah menanamkan rasa belas kasih kepada sesama. Ini manfaatnya. Jadi kita itu menjadi peka terhadap orang lain. Kita merasa mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian manfaat yang kelima, rizki kita akan ditambah oleh Allah. Jadi kalau kita suka menolong, maka rizki kita akan ditambah oleh Allah. Itu adalah manfaat dari tolong menolong. Kesimpulan pembelajaran kali ini, kesimpulan yang pertama adalah kita itu harus saling tolong menolong dalam kehidupan ini. Ya. Yang kedua, kita itu dalam tolong menolong harus dalam hal kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan. Jadi yang kejahatan ini tidak boleh, yang boleh menolong dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, manfaat tolong menolong itu diantaranya kita bisa meringankan penderitaan orang lain. Oke ya, kalau sudah sampai kesimpulan, berarti pembelajaran ini juga sudah selesai. Semoga kita semua bisa menerapkan pembelajaran kali ini, yaitu menolong orang lain dalam kebaikan. Kira-kira kalian bisa? Tentu kalian bisa. Oke ya, saya akhiri cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.